Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Asatidah semua yang semoga senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur di pagi hari, siang hari ini dipertemukan dalam suasana yang sedemikian cerah. Semoga secerah itu pula hati kita, sehingga kemudian kita bisa merasakan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kalau sudah merasakan nikmat, tugas kita tinggal satu, mensyukurinya. Nah, dari situ semoga perjumpaan kita di pagi siang hari ini adalah wujud syukur yang dengannya nanti Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita, baik nikmat diniyah ya, maupun juga nikmat urusan dunia kita. Karena nikmat itu ya ada nikmat dunia, ada nikmat keagamaan, dan nikmat keagamaan tidak dikasih kecuali kepada orang-orang yang dicintai saja. Nah, kita berharap termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah, sehingga di siang hari ini di tengah aktivitas kesibukan hari libur, mungkin mestinya healing pelesiran, kita milih hadir di sini. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, kayaknya nikmat ini nggak dikasih gitu ya. Untuk itu kita syukuri ya. Baik, Bunda dan juga akhwat-akhwat semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di pagi siang hari ini kita akan bicarakan tema yang diminta sama panitia ini, memantaskan diri menjadi murabbiyah Al-Quran gitu kan. Saya akan mulai seperti biasa, semangati dulu dengan keutamaan, dan nanti baru kita PR-nya mempertanyakan kepada diri, pantas nggak ya kita dapat kemuliaan itu. Nah, nanti baru kita coba kupas lah gitu ya. Saudara-saudari semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Begini, guru, daiyah, nyai, ustadzah, mu'alimah, murabbiyah, apapun itu namanya, sebenarnya sesuatu yang keren banget gitu loh. Gimana? Keren gitu. Kenapa? Gini, mereka semua itu sosok mulia yang disanjung oleh Allah sebagai pemilik ahsanu qaulan. Keren kan? Yang nyanjung Allah loh, pemilik ahsanu qaulan. Ya para guru itu tadi, para daiyah itu tadi, para murabbiyah itu tadi, para mu'alimah itu tadi, sosok yang disanjung sama Allah sebagai pemilik ahsanu qaulan, sebagaimana disebutkan ini ya dalam ayat ini. Wa man ahsanu qaulan, gitu kan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallahi wa amila sholihan, dibandingkan dengan orang-orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Nanti kita bicara tentang murabbiyah, tentang mu'alimah, kan sebenarnya ini menyeru kepada Allah. Dalam satu subnya nanti adalah urusan kaitannya dengan ulumul Quran. Tapi secara umum ya sebenarnya bagian daripada da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Ternyata itu adalah pekerjaan paling keren, ucapan paling keren, ahsanu qaulan, disebut oleh Allah sebagai pemilik
perkataan yang paling baik, ahsanu qaulan. Ya. Wa amila saluhan, dan juga orang-orang yang beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri atau menyerahkan diri. Tapi kita garis bawahinya tadi kalimat ahsanu qaulan itu sebagai sanjungan bagi para daiyah, guru, mu'alimah, murabiyah, penyeru-penyeru di jalan Allah. Mau jadi bagian daripada orang yang disanjung sama Allah ini? Ini yang jawab baru 3 nih. Mau? Kayaknya baru 97 ini. Ini 1. 2, menjadi daiyah, menjadi guru, menjadi mu'alimah, menjadi murabiyah itu keren. Kenapa? Mereka itulah sosok mulia yang Allah sebut sebagai khairu ummat, sebaik-baik umat. Kalau kita tengok dalam ayatnya kan gitu, kuntum khairu ummatin, kamu itu adalah umat terbaik. Apakah sanjungan ini berlaku bagi semuanya? Enggak, kayaknya dikhususin siapa? Yang memenuhi kriteria, yang memiliki karakter, gitu kan. Kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah umat terbaik, khairu ummah, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Tapi karakternya gimana? Ini ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Ya. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, kalau pekerjaan kita seperti itu, ngajak kepada yang ma'ruf, gitu kan, nyegah-nyegah yang mungkar, ngejak kepada keimanan, berarti kita masuk kategori yang disanjung oleh Allah dengan sebutan tadi, khairu ummat. Makanya tadi kita katakan yang nyanjung Allah lagi, itu kan keren banget. Kita sudah disebut sebagai pemilik ahsanu qaulan, kita disanjung sebagai khairu ummat, gitu kan. Kayaknya layak nih jadi cita-cita, kayaknya layak menjadi target hidup bagi kita. Kalau kita disanjung sama manusia saja sudah senang banget, kan? Ini disanjung oleh Rabb al-Alamin. Dan sekali lagi, menjadi guru, menjadi mu'alimah, menjadi murabiyah, gitu kan, itu keren. Kenapa? Mereka itu sosok mulia yang melanjutkan pekerjaan kenabian. Keren banget nih. Profesinya apa? Melanjutkan pekerjaan kenabian. Gitu. Yaitu apa? Membimbing kepada kebaikan, memberi keteladanan. Nabi kan seperti itu tugasnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan, ini loh jalanku menyeru kepada Allah. Ini jalannya siapa? Jalannya para nabi. Pekerjaannya apa? Menyeru kepada Allah, ngajak-ngajak manusia kepada Allah. Ala basiratin ana wa man taba'ani, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ala basiratin ana. Ini pekerjaan para nabi. Dan yang mengikuti nabi pun seperti itu pekerjaannya. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Kita garis bawahinya ini. Oh, berarti kalau hari ini aktivitas kita, kesibukan kita, waktu yang kita luangkan itu adalah menyeru kepada Allah. Salah satu titiknya tadi, kita berusaha untuk mengajarkan ulumul Quran nih kepada saudara-saudara kita, berarti kita telah melanjutkan pekerjaan kenabian ini. Maka kita katakan betapa kerennya orang yang profesinya itu ternyata mirip-mirip dengan pekerjaan para nabi itu tadi. Ini kalau di dalam surat Yusuf ayat 108. Termasuk sekali lagi, mereka itu adalah sosok mulia, para guru, para daiyah, ya, para mu'alimah, para murabiyah, karena di tangannya lah Allah antarkan keberuntungan dan kemenangan suatu kaum itu kalau ada, atau keberadaan mereka itu menjadi sebab keberuntungan dan kemenangan suatu kaum. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya gitu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.
Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru ngajak-ngajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah yang mungkar. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung, muflihun. Keberadaan guru, murabiyah, mu'alimah, da'iyah itu menjadi keberuntungan, sebab keberuntungan suatu kaum. Saya jadi teringat itu ketika tahun 1945 Hiroshima dan Nagasaki itu dibom. Dua kota besar yang ada di Jepang pada waktu itu yang nyaris dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki itu, para pengamat itu mengatakan bahwa Jepang sudah tidak mungkin bisa maju. Jepang lumpuh baik secara ekonomi maupun secara militernya dengan dijatuhi bom atom. Dan faktanya memang demikian, sehingga mereka memperkirakan untuk bisa recovery sehingga Jepang itu kemudian bisa bangkit lagi kayaknya butuh ratusan tahun. Cuma ada yang menarik, ketika itu Kaisar Hirohito itu kemudian nanya kepada pengawal-pengawalnya gitu, setelah melihat bahwa kehancuran total terjadi di Jepang, dia nanya, berapa jumlah guru yang tersisa? Pertanyaannya menarik ya, dalam situasi di mana Jepang itu sudah lumpuh total baik secara ekonomi maupun militer, yang ditanyakan tadi berapa jumlah guru. Sehingga pengawalnya yang baru-baru itu adalah orang-orang yang jibaku siap mati, berheran-heran, kenapa Anda menanyakan guru? Sudah tenang saja, ada kami yang akan mengawal Anda, itu kan, dan seterusnya, kami siap mati demi Anda. Tidak, saya butuh data berapa jumlah guru yang tersisa. Sampai akhirnya dicarikan info, jumlah guru yang tersisa di Jepang pada waktu itu sekitar 10.000. Maka kemudian beliau mengatakan, kalau masih ada guru 10.000 itu, kita akan segera bangkit. Sehingga kemudian dia dongkrak banget kualitas guru pada waktu itu yang dikirim ke sana kemari, kirim ke sana dan kemari dan seterusnya. Dan menariknya, nggak nyampe puluhan tahun Jepang sudah sederajat dengan negara maju. 20 tahun, cuma 20 tahun. Keberadaan guru itu menjadi sebab itu tadi, datangnya keberuntungan bagi suatu kaum. Artinya kita dalam sisi yang berbeda tadi, kaitannya mungkin tadi menjadi murabiyah Al-Quran, nanti kita definisikan, menarik. Saya termasuk tertarik dengan judulnya tadi, wah ini murabiyah ya, selama ini saya pikir guru ngaji gitu, namanya guru ngaji, tapi ketika disebut dengan kata murabiyah itu nuansanya beda, nanti kita bahas gitu kan. Ini keren gitu kan, kok kayaknya betul-betul nanti akan menjadi sebab keberuntungan suatu kaum adalah keberadaan murabiyah Al-Quran itu tadi, insya Allah. Makanya sungguh ini adalah profesi yang keren banget gitu kan. Dan sekali lagi, apapun sebutannya, entah itu guru kayak da'iyah, kayak mu'alimah, kayak murabiyah, kayak, mereka itu sosok yang sangat mulia. Bagaimana tidak, mereka lah yang disebut oleh Nabi, disanjung-sanjung sama Allah, disanjung-sanjung malaikat, didoakan oleh makhluk sejagat. Ini hadisnya, Nabi yang ngendikakan, innallaha wa malaikatahu, ya, sesungguhnya Allah dan juga malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal arodina, dan juga penduduk langit dan juga semua penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di sarangnya, wa hatal huta, sampai ikan yang ada di dalam air, la yusalluna ala muallimin nasil khair, bersolawat, nyanjung-nyanjung kepada orang-orang yang mengajarkan manusia lain kebaikan. Masya Allah, disanjung oleh Allah dengan kalimat innallaha wa malaikatahu. Itu solawat dari Allah itu berarti apa sih? Sanjungan dan pujian dari Allah. Malaikat bersolawat itu maksudnya apa sih? Malaikat itu pada mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Sampai seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut. Saya tanya, di rumah ibu-ibu ada semut? Berapa? Kira-kira jumlahnya berapa? Andai ada 10 semut kemudian mendoakan kita saja, itu sudah keren banget. Kalau kemudian seluruh semut dan seluruh ikan yang ada di laut kemudian semuanya mendoakan, Masya Allah, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa?
disanjung Allah, disanjung malaikat, didoakan seluruh makhluk, ya. Hatta namlat itu berarti tidak cuma namlat kan, berarti termasuk binatang yang paling besar itu mungkin jerapah, gajah, beruang, bahkan mungkin hipopotamus dan seterusnya, sampai yang kecil-kecil semut mendoakan, sampai tidak cuma binatang darat, bahkan binatang lautnya mendoakan, dari binatang laut yang paling besar paus biru sampai mungkin lumba-lumba, atau mungkin hiu, paus dan seterusnya, atau mungkin ikan-ikan kecil, plankton ikut mendoakan kepada siapa? Alamu alimin nasil khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah, kayaknya ini profesi yang keren banget nih. Ini yang mengajarkan kebaikan secara umum, ilmu apapun. Apalagi sikap pembelajaran dan pengajaran kita ternyata dikaitkan dengan Al-Quran, guru Al-Quran, ya, murabiyah Al-Quran, mu'alimah Al-Quran. Ingat, setiap perkara yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka perkara itu berubah menjadi sangat mulia. Kenapa Ramadan menjadi bulan terbaik dalam satu tahun? Karena di bulan itulah diturunkan Al-Quran. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi malam terbaik dari 355 malam yang ada dalam satu tahun? Karena Lailatul Qadar juga adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kenapa Jibril itu bisa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril tugasnya itu adalah menurunkan Al-Quran. Kenapa Nabi kita menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lain? Karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Setiap perkara yang dikaitkan dengan Al-Quran berubah menjadi sangat mulia. Maka kalau menjadi murabiyah Al-Quran pun menjadi seperti itu. Keutamaannya jadi plus-plus. Kalau tadi secara umum kan, secara umum, pokoknya ngajarin kebaikan apapun itu akan mendapatkan kemuliaan semacam itu tadi. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan Al-Quran menjadi plus-plus. Sehingga Nabi sebut, siapakah sih sebaik-baik manusia itu? Coba siapa? Siapa? S1, S2, doktor? Bukan. Apakah orang yang paling kaya raya? Bukan. Apakah orang yang jabatannya paling tinggi? Bukan. Apakah dia itu rektor? Bukan. Apakah dia itu mudir pondok pesantren? Bukan. Simple tapi sudah disebut sebagai manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masyaallah. Gak ribet tuh untuk menjadi orang terbaik itu, Masya Allah. Karena dikaitkan dengan Al-Quran memang jadi efeknya seperti itu. Bahkan orang kalau sudah dikaitkan dengan Al-Quran, sudah Allah janjikan akan angkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah itu betul-betul akan mengangkat derajat suatu kaum ya gara-gara kitabullah ini. Akan diangkat tuh derajatnya sama Allah. Berkali-kali mungkin di berbagai majelis kami sampaikan, saya tunjukkan ada berbagai kisah tentang ini. Ya. Ibnu Abza itu mantan budak. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, gubernur Mekah itu diserahkan kepada Nafi bin Al-Haris. Suatu saat Nafi dipanggil oleh Umar untuk sowan ke ibu kota. Ibu kotanya di mana? Ibu kota di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab di mana? Halo. Iki ora tau sinau sejarah iki kayane iki. Kemian urung ngerti siki lupa. Ibu kotanya itu di Madinah, nggak jauh-jauh gitu kan, 500 km dari Mekah. 500 km itu perjalanan mungkin dari Jakarta ya sampai Purwokerto lah, taruhlah gitu. Waktu itu untuk butuh perjalanan mungkin bolak-balik ya 1 bulan. Karena pada waktu itu ya belum ada kereta cepat. Nafi dipanggil ke Madinah sama Umar karena ditinggal cukup lama, maka Umar kemudian nanya, Nafi, kau serahkan kepada siapa tuh kegubernuran kota Mekah, kamu tinggal lama,
kepemimpinan harus ada yang menggantikan sementara. PLT-nya siapa? Maka dijawab sama Nafi, aku serahkan kepemimpinan kepada Ibnu Abza. Spontan Umar bin Khattab itu mengernyitkan dahinya, tanda kaget, heran, siapa nih Ibnu Abza? Karena dulu yang diangkat menjadi pejabat itu rata-rata itu adalah, kalau ada rankingnya ya, di kalangan sahabat itu ada rankingnya. Ranking 1 itu al-asrah mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin dengan surga. Ranking keduanya itu adalah ahlul badar, orang-orang yang masuk dalam peperangan Badar. Itu adalah orang-orang utama. Biasanya nanti jabatan itu akan diserahkan kepada mereka. Kenapa? Orang yang sudah terbukti keimanannya. Ini enggak, Ibnu Abza, siapa dia? Padahal pada waktu itu Ahlul Badar masih ada. Maka kemudian Nafi bin Al-Haris itu mengatakan, dia mantan budak, wahai Amirul Mukminin. Kaget lagi Umar, kok serahkan jabatan kegubernuran kepada mantan budak? Iya wahai Umar, hari ini di kota Mekah yang paling pinter tentang Quran dia. Ternyata apa alasannya? Yang paling pinter tentang Quran hari ini di kota Mekah ya Ibnu Abza itu tadi, mantan budak. Janji Allah tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah itu benar-benar akan mengangkat derajat suatu kaum itu ya gara-gara Al-Quran itu. Ini yang kita harapkan. Nanti sudah keren banget, masih ditambah. Kalau kita mau menjadi murabbiah Al-Quran, kita akan disanjung oleh Nabi sebagai manusia terbaik. Allah janji akan mengangkat derajat kita. Kerennya lagi, bahkan Allah itu akan anggap kita masuk kalangan khususnya, masuk kategori keluarganya Allah. Yang sering saya analogikan gitu, kita diakui jadi keluarganya Bu Bupati saja, gimana rasanya? Kayaknya kemayune pol ya gitu kan, turut desa gitu, nyung dia gen keluarganya Bu Bupati gitu kan, kayaknya kemana-mana ya kemayu gitu kan. Bahkan apalagi kalau mungkin jadi keluarganya Pak Presiden itu, wah kayaknya jaketnya ditulisi dekengan pusat kayak gitu dan seterusnya gitu kan, saking mungkin gembelengnya kemayune gitu dan seterusnya. Ini bahkan diakui sebagai keluarganya Allah. Siapapun yang berkecimpung dengan Al-Quran seperti itu. Makanya Nabi kan mengabarkan seperti itu, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Coba bayangkan, Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat langsung nanya, man hum ya Rasulullah, sinten niku ya Rasulullah, enten manungsa kok diakoni dados keluargane Gusti Allah niku sinten? Maka dijawab oleh Nabi, hum ahlul Quran. Merekalah ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang kemudian dia itu belajar mengajarkannya, dan siapapun yang terkait dengannya, yang kemudian mengajarkannya, yang kemudian memperjuangkannya, itulah orang-orang yang masuk kategori ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah wa khossatihi. Ahlul Quran itu keluarganya Allah, kalangan khususnya Allah. Dan lagi, kita menjadi murabbiah Al-Quran itu berarti kita itu menjadi pemilik amal jariah. Sering saya sampaikan, kalau kita kepengen masuk surga, hanya membekali diri dengan amal kita tok. Sementara tempat beramal itu dunia yang waktunya itu sebenarnya sempit banget. Saya tanya, kira-kira umur kita dawa-dawane berapa tahun ya di dunia ya? 250? 125? Kayaknya nggak nyampe tuh. Kata Nabi, umril umati baina sitina ila sab'ina, umur umatku itu ya antara 60-70. Yang optimal untuk bernilai ibadah kayaknya sepertiganya saja mungkin nggak nyampe yang bernilai ibadah, kecuali kita itu komitmen dengan adab Islam ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti baru tuh tidur bernilai ibadah, kerja bernilai ibadah, makan bernilai ibadah. Itu kan kalau kita komitmen dengan adab-adab Islam. Tapi kalau tidak, ya berarti nilai ibadah kita itu sebenarnya cupet. Maka butuh tuh ada yang bisa menjadi sarana kita mati tapi pahala tetap ngalir. Mungkin ada?
Ada. Idaman tal insan in koto amaluhu. Iya, aslinya ya gitu. Kalau ada orang mati itu amal sebenarnya putus. Tapi ada yang tidak putus tuh. Mati pahala tetap bertambah. Siapakah dia? Siapakah dia? 1, pemilik sodakoh jariyah. 2, dia pemilik ilman yuntafahu bihi. 3, dia pemilik anak-anak soleh. Taruhlah ada di antara kita ternyata duit randuwe, berarti sodakoh jariah kayaknya minim. Kebetulan sudah berumah tangga sekian lama, belum juga dikaruniai momongan, berarti peluang dapat wawaladin solihin belum dapat. Kita masih punya satu peluang, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Contohnya ulumul Quran. Coba ada satu saja orang yang kita ajarkan mengenal bagaimana baca alif, bagaimana kita baca ba, bagaimana bisa baca Al-Quran, sampai kemudian orang itu membacanya. Setiap dia baca Quran seumur hidupnya kita dapat pahalanya. Kita mati orang ini masih bisa baca Quran, kita masih dapat pahalanya. Anak ini kemudian menebarkannya kepada orang lain lagi, orang lain lagi baca Al-Quran, kita ikut dapat pahalanya. Orang ini kemudian menebarkannya lagi, kita terus dapat pahalanya. Masya Allah, kayaknya multi level pahala yang luar biasa. Makanya kadang saya itu irinya gitu tuh, andai bisa kitalah orang yang memperkenalkan kepada seseorang baca Quran dari yang pertama kalinya. Karena nanti andai dia kemudian jadi qori, bacaannya bagus, ya sebenarnya itu adalah hasil jasa kita dari yang pertama kalinya, gitu kan. Makanya jangan remehkan tuh kalau kita itu ngajarin TPQ anak-anak itu dari nol sama sekali nggak bisa baca Quran. Masya Allah tuh, hitung berapa pahala yang akan kita dapat keberlanjutannya itu tadi. Bahkan kalau kadang kita itu membaca man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, siapa yang membaca sehuruf dari kitabullah itu akan mendapatkan satu hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihha, satu hasanah itu akan dilipatkan 10 kali lipatnya. Man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran maka dia itu akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini yang baca satu huruf dapat 10 hasanah. Ini yang baca berpeluang nanti dikasih pertolongan sama Al-Quran pada hari kiamat. Ini yang baca, yang mengamalkan, orang tuanya ikut dimuliakan. Maka pertanyaannya justru, terus bagaimana dengan gurunya? Pasti kemuliaannya lebih besar daripada yang baca itu sendiri. Karena dia bisa baca Quran adalah karena jasa dari gurunya itu tadi. Justru berarti yang terbesar pahala yang didapat ya pasti dari guru-guru yang dulu-dulu itu mengajarkannya. Inilah bunda, saudari semuanya, betapa mulianya jadi guru, daiyah, ustadzah, murabiyah, mu'alimah yang mengajarkan Al-Quran. Dari sini saya tawarkan, mau nggak jadi murabiyah Al-Quran? Baru separuh. Yang lain nggak mau nih, yang diem aja tak doain nggak mau nih, nggak bisa nih. Mau nggak jadi murabiyah Al-Quran? Ada yang diem aja? Mbok nggak kebagian loh, nanti nggak kebagian itu. Dibaca. Emang pantas? Wis semangat banget mau malah ditakoni emang pantes. Nah, ini salah satu pentingnya acara kita hari ini, gitu kan? Karena tadi kan judulnya apa? Judulnya apa tadi? Memantaskan diri. Kalau kita mungkin bicara pantas nggak pantas sih, memang kayaknya nggak pantas ya kita ya jadi murabiyah Al-Quran gitu dan seterusnya. Oke lah, kita bahas dulu nih dari situ, siapa sih murabiyah itu, gitu kan. Nah tadi sebagai muqaddimahnya tadi. Baik, sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Ini termasuk kalimat yang membuat saya itu tertarik. Kemarin itu dapat judul, oh ini murabiyah ya. Murabiyah itu spesial banget ini masalahnya. Gitu kan.
Kalau dalam bentuk feminimnya ya berarti ditambah ini murabiyah, perempuan yang membina secara spiritual, intelektual, sosial dalam konteks dakwah dan tarbiyah. Ya, teorinya gitu. Sehingga ia bertindak sebagai guru tapi juga sahabat. Ini kan menarik. Kalau murabiyah itu kayak gitu. Beda nih, kalau guru aja sudah guru ini kan. Tapi kalau murabiyah, dia bertindak sebagai guru, dia bertindak sebagai sahabat, tapi juga pemimpin dan figur orang tua bagi mutarabiyahnya, peserta binaannya itu tadi. Makanya dibandingkan dengan mu'alimah atau mungkin dengan guru, tingkat keberhasilannya kita harapkan itu justru malah lebih tinggi dari para murabiyah ini. Sekalipun nanti spesifik ya, kaitannya itu adalah dengan ulumul Quran, bagaimana orang itu bisa baca Quran itu dengan baik, sukses itu akan didapat kena bila apa? Ini yang ngajarin bukan sekedar sosok guru, ini murabiyah. Yang tadi bertindak sebagai apa? Guru, sahabat, pemimpin dan figur orang tua bagi mutarabiyahnya. Ini siapnya jadi murabiyah atau mutarabiyah ya yang di sini ya? Kalau gitu jadi orang wani gitu, jadi orang wani ngaku murabiyah ini. Ya hari ini mutarabiyah dulu nggak masalah, tapi berarti kedepannya supaya siap jadi. Halo. Hari ini siap jadi apa dulu? Tapi harus tetap bercita-cita jadi. Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau murabiyah kayak gini nih. Sehingga perannya itu mencakup mentransfer ilmu iya, tapi juga membentuk karakter, membimbing menuju kedewasaan ruhiyah dan juga akhlak. Kerennya murabiyah seperti itu. Kalau Pak Junianto yang mungkin kenal suka ngisi di majelis-majelis taklim atau mungkin pengajian-pengajian kan cuma ngajar tok. Ngajar, ini ada ilmu ini sudah disampaikan selesai urusannya. Murabi nggak kayak gitu. Murabiyah nggak kayak gitu. Bahkan dia pantau tuh setiap mutarabiyahnya, dipantau kesehariannya. Bahkan mungkin pagi-pagi sudah di WhatsApp, sudah baca Quran atau belum ya, gitu kan? Ditanyain, gitu kan? Besoknya lagi malam harinya ditanyain gimana? Tahajud sambil tikror, sambil murojaah enggak, gitu kan? Ditanyain. Ini namanya murabiyah, tidak cuma mentransfer ilmu, membentuk karakter. Kalau tadi karakternya adalah murabiyah Al-Quran supaya mutarabiyahnya itu kemudian dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, berarti ada upaya membentuk karakter. Sehingga yang mungkin masih kekanak-kanakan jadi dewasa, yang mungkin masih akhlaknya kadang buruk gitu kan, suka bermalas-malas, menunda-nunda, bersantai-santai, jadi lebih berdisiplin gitu. Yang mungkin masih jarang-jarang baca Quran, ditarbiyah sehingga kemudian jadi rutin, bisa merutinkan, oh ini baca Quran. Kenapa? Murabiyah tugasnya seperti itu. Ya, ini murabiyah, perannya seperti itu. Maka kalau kita tengok tugas utama murabiyah itu tadi, ya ini sekedar sebagai rinciannya saja. 1, mentarbiyah, mendidik. 2, menumbuhkan potensi. Makanya dari mutarabiyah nanti harapannya juga sama menjadi murabiyah. Nah ini kan berarti binaan itu menjadi tumbuh, potensinya itu menjadi tumbuh. Ya, sehingga tugas utama murabiyah itu menjadi teladan dalam akhlak, dalam ibadah, dalam semangat dakwah, membangun hubungan yang intensif penuh kasih dengan mutarabiyah. Nah beda kan dengan guru, beda dengan mu'alimah, beda. Ini gambarannya ya, yang tadi judulnya seperti itu. Dan kayaknya ketemuan kita hari ini kan seperti itu, supaya memunculkan keinginan, semangat untuk menjadi murabiyah Al-Quran, seperti itu. Nah baik, saudari akhwati fiddin arsyadakumullah, dari situ yuk coba sekarang kita bahas lebih rinci nih. Maka seorang murabiyah sebenarnya mestinya memiliki karakter ideal. Nah ini yang nanti
kita berusaha memantaskan dirinya ya dengan kita mengetahui dulu, oh karakter ideal seorang murabiyah itu yang kayak apa sih gitu kan. Ada yang slide sebelumnya belum ditulis? Yang tadi masih ada yang kurang? Ya kayaknya ada yang berwajah resah karena sudah lewat. Yang sebelumnya juga ya sudah, nanti tak kasih soft copy-nya. Nah, minta sama ustadzah soft copy-nya aja. Paling nanti juga di rumah nggak bakalan dibuka. Gitu. Dicatat ya sudah, nanti dicatat tok gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kalau mencatat itu ya sudah ada memori tersendiri gitu kan ya. Baik ya, kita lanjutkan nih. Nanti bisa diminta soft copy-nya. Karena murabiyah tadi kita katakan ini sosok yang sangat spesial, sangat mulia dengan keutamaan yang besar, bahkan mungkin dia berbeda nih, karakternya bahkan lebih spesial dari mu'alimah, dari seorang guru pada umumnya gitu kan. Karena dia itu menjadi sosok guru sekaligus menjadi sosok sahabat, tapi juga pemimpin, bahkan dia itu adalah sosok yang bisa berperan sebagai orang tua. Kayaknya memang butuh karakter ideal. Satu karakter idealnya, ini yang penting, seorang murabiyah harus komitmen dengan ketakwaan, komitmen dengan sifat ihsan ya. Ini karakter ideal pertama. Dan nanti kalau kita tengok ulama-ulama zaman dulu kan kayak gitu, rata-rata kenapa ucapan mereka itu sampai ke hati kita, bahkan sampai hari ini masih menggetarkan hati kita, ucapan-ucapan ulama dahulu, karena keluar dari lisan yang badannya penuh dengan ketakwaan gitu kan. Sementara kadang kita itu dermemel berjam-jam itu ternyata nggak berbekas sama sekali, nggak sampai masuk ke hati. Kenapa? Ya karena yang ngomong juga jarkoni. Tahu jarkoni ya? Gitu. Maka dimulai dari sini dulu nih, seorang murabiyah yang ideal itu karakternya gimana? Dia sendiri komitmen dengan takwa dan ihsan, sehingga dia senantiasa menjaga perintah-perintah Allah hingga tertunaikan, menjaga larangan-larangan Allah sehingga kemudian dia jauhi. Dia itu menjaga diri dari yang subhat saja dia jauhi, apalagi yang haram. Hati-hati dia itu menjalani hidup. Ini penting ya, karena ini awal dari keteladanan, nanti dimulai dari diri kita sendiri dulu nih, komitmen dengan ketakwaan gitu kan. Sehingga kadang itu tadi ajaran-ajaran yang disampaikan seseorang itu nyaris tak berbekas kan, karena ternyata yang ngomong juga ternyata tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, tidak menghiasi diri, tidak membekali diri dengan ketakwaan gitu. Merasa senantiasa diawasi Allah. Nah, buahnya nanti urusan kita biar dimudahkan tuh sama Allah. Ketika kita itu menjadi murabiyah, biar dimudahkan sama Allah. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah nanti segala urusannya dimudahkan. Sementara kita menjadi murabiyah nanti kayaknya banyak tantangan. Tapi kalau sudah berbekal dengan ketakwaan, ihsan itu orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Berarti ketika dia itu bermunajat, betul-betul bermunajatnya itu dengan khusyuk khudu kepada Allah. Andai dia tidak mampu seakan-akan melihat Allah, dia yakin betul tuh Allah senantiasa mengawasinya. Nah, pasti akan memunculkan personality yang bagus. Orang yang kayak gitu personalitinya bagus, karena merasa diawasi oleh Allah, hidupnya hati-hati. Dan ini modal penting ya, sekali lagi, untuk menjadi murabiyah, komitmen dengan takwa dan ihsan. Dua, kayaknya murabiyah yang ideal ya pasti punya kompetensi dan juga ilmu yang mencukupi. Bagaimana kita itu bisa jadi murabiyah Al-Quran? Memang kita saja nggak pernah belajar. Maka dia menguasai ilmu yang terkait dengan Al-Quran, tajwid, qiraat, makharijul huruf dan seterusnya. Berarti dimulai untuk jadi murabiyah, dimulai dari mana? Belajar dulu, jadi murabiyah dulu.
gitu kan. Dan nanti ada adabnya tuh, bagaimana supaya belajar kita itu sukses, nih supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan seterusnya lah, itu nanti ada tips-tips tersendiri. Tapi ini berarti penting, harus sinau ya, kita harus belajar gitu. Bahkan tidak mencukupkan dengan itu, terus menambah wawasan tuh seputar ulumul Quran, terus jangan merasa puas diri ya. Dengan berbagai cabangnya kita sudah bisa baca, nanti kemudian kita berusaha mentadaburinya sehingga kemudian tahu kandungannya. Oh, kita berarti belajar tafsir dan seterusnya. Efeknya nanti ketika kita itu betul-betul menjadi murabiyah, itu nanti akan menjadi murabiyah yang inovatif sebenarnya. Sehingga nanti mungkin pembelajarannya, pembinaannya tidak monoton. Yang kadang kalau monoton aja gimana? Awal tahsin kelas keempat, angkatan keempat, yang daftar 60, sebulan kemudian tersisa 50, sebulan kemudian tersisa 30. Beberapa bulan kemudian diumumkan, ini majelisnya kita gabung dengan majelis satunya karena pesertanya sudah tinggal. Jangan-jangan problemnya murabiyahnya tidak inovatif. Makanya penting terus menambah wawasan seputar ulumul Quran, mampu memilih, merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang menarik bagi mutarobi itu yang kayak apa. Jangan monoton gitu kan. Kadang kan gitu ya, ada orang pintar itu tapi tidak bisa mentransfer ilmunya gitu kan. Kenapa? Mungkin ya tadi, sebenarnya metodologi di dalam merancang kurikulum, tata cara pembinaannya. Dan nanti PR nih bagi teman-teman ini murabiyah nanti supaya lebih kreatif gitu. Salah satu kesuksesan ya, sukses sih betul ya, suksesnya loh kalau nanti sudah pada pinter baca Qurannya dengan benar kan berarti sukses. Nah, tapi ada ukuran sukses kedua nih, jamaahnya bisa istiqomah gitu kan, jumlahnya tetap bagus gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nomor 3 tapi sebenarnya penting banget, ikhlas dan konsistensi. Ikhlas ini terpenting ya, tapi saya letakkan di nomor 3 nggak apa-apa karena urutan pelaksanaan aja. Ikhlas itu bersihnya niat dari selain mencari ridho Allah, entah belajar kita termasuk nanti ketika kita jadi murabiyah. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ya, tidak ada niatan nih dari aktivitas kita, entah belajar Al-Quran, mengajarkannya, kecuali hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Ini kunci kesuksesan dunia. Istiqomah meski halangan menghadang, itu kan sukses di dunia. Terus berjalan meski belum terapresiasi nih aktivitas yang kita perbuat, ini namanya sukses. Kita bisa istiqomah itu sukses. Dan ternyata kuncinya ini ikhlas. Nanti ini juga menjadi kunci kesuksesan akhirat, diterimanya amal sehingga tidak layak mendapatkan jannahnya juga karena ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas. Oke, poin yang satu ini dulu lah. Sering mungkin kami sampaikan, hari ini guru-guru Al-Quran itu belum mendapatkan apresiasi yang semestinya. Kalau bukan karena panggilan jiwa, bukan karena bersihnya niat, susah nih untuk bisa istiqomah gitu kan. Tapi ikhlas ini yang nanti akan menjadi kekuatan dahsyat ya. Sehingga setan tidak bisa menggelincirkannya. Ibaratnya mungkin kita itu berhadapan dengan berbagai halangan, hambatan, kita itu akan tegar menghadapinya. Itu dimulai dari lillahi ta'ala. Masih ingat kisah yang mungkin di majelis yang lain pernah saya ceritakan? Kisah ini ada di kitab Al-Kabairnya Imam Ad-Dahabi ya, tentang seorang pemuda yang hendak menebang pohon kesyirikan yang ada di negerinya. Pernah dengar? Nanti kita akan belajar keikhlasan dari sisi itu. Ya, saya ceritakan lagi. Jadi tersebutlah ada seorang pemuda, dia tinggal di negeri yang penduduknya itu musyrik, beribadahnya itu kepada pohon. Satu-satunya pemuda beriman ya ini. Dia cemburu dengan keadaan yang ada sehingga kemudian dia berkomitmen, saya akan tebang pohon kesyirikan itu. Maka dia pun bersiap-siap, dia ambil kapak, ditajamkan kapaknya,
pagi harinya pun dengan semangat dia akan tebang pohon kesyirikan yang ada di kampung atau negerinya itu. Begitu mendekat pohon itu, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang laki-laki yang badannya tinggi besar, gagah perkasa. Maka orang ini mencegat dan menanyakan kepada si pemuda ini, "Baik pemuda, engkau mau kemana?" "Saya akan tebang pohon itu. Pohon itu telah menjadi sumber kesyirikan. Saya tidak mau kalau Allah disekutukan. Saya tidak mau kalau kemudian saudara-saudara saya itu berbuat syirik." "Oh, nggak bisa," kata orang yang badannya tinggi besar, gagah perkasa. "Kalau kamu mau menebang pohon itu, langkahi dulu mayat saya," kata si orang yang badannya tinggi besar, gagah perkasa. Maksudnya apa? Berarti ya sudah duel nih. Ternyata kemudian diladeni nih sama pemuda tadi. Terjadilah duel antara dua orang itu tadi. Satu orang yang badannya tinggi besar, gagah perkasa, dan si pemuda tadi. Dal, ternyata nggak pakai lama, akhirnya orang yang badannya tinggi besar, gagah perkasa ini bisa ditaklukkan dan tidak berkutik. Saat tidak bisa berkutik lagi orang yang badannya tinggi besar, gagah perkasa ini, maka kemudian dia ngajak negosiasi kepada si pemuda. "Pemuda, oke lah, saya ngakuin saya kalah. Tapi gini nih, saya punya tawaran. Gimana kalau setiap pagi saya kirimkan ke rumah Anda 2 keping emas, tapi dengan syarat jangan kau tebang pohon ini." "Oh, nggak bisa, ini kesyirikan, tidak bisa ditolerir, akan saya tebang." Kata orang yang tinggi besar, dipikir dulu. "Coba kalau kamu itu tiap pagi dikirimin 2 keping emas. 2 keping itu berarti 2 dinar. 1 dinar kalau hari ini, atau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau hari ini emas itu 2 juta, 4,25 berarti berapa?" Ki wong orang duwe emas dadi kon ngitung rego ki ora mudeng iki gitu kan. Kalau 4,25 gram, 1 gramnya 2 juta, berarti 4,25 itu berapa? Duit berapa? Apa dhisik ora lulus matematika to iki? 4 kali 2 8, setengahnya 1. Oh, berarti kalau 2 keping berarti 9 tambah 9 18 juta sehari. Coba, jabatan apa yang seharinya dapat penghasilan 18 juta? Apa? Ada. Pak Bupati dapat segitu enggak ya? Kayaknya enggak tuh, kata Pak Wincin dulu kan cuma 4.500.000 sebulan gitu kan. Ini dijanjiin setiap pagi 2 dinar, yaitu 9 juta 1 dinar kali 2 berarti 18 juta. Coba dipikir wahai pemuda, kamu punya duit 18 juta setiap hari itu tanpa harus bekerja, bukankah kamu bisa habiskan waktu kamu itu untuk beribadah kepada Allah, zikir, wirid, dan kemudian sudah untuk kebaikan aja. Coba kalau kamu itu punya penghasilan 18 juta, bukankah kamu bisa menyantuni fakir miskin, kamu bisa membahagiakan anak yatim, kamu bisa berbuat ini dengan harta kamu, berbuat itu dan seterusnya. Akhirnya si pemuda pikir-pikir, wah benar juga nih, gitu kan. Oke lah, deal. Akhirnya sepakat, tidak jadi ditebang dengan konsekuensi apa? Tiap pagi dapat 2 dinar. Betul, pulang keesokan paginya klunting 2 dinar, besoknya lagi klunting 2 dinar, besoknya lagi klunting 2 dinar. Ternyata orang kalau penghasilannya tinggi merubah gaya hidup enggak? Yang sering kami sampaikan kan gitu. Kalau sehari penghasilannya 50.000, sarapannya apa? Ya kalau 50.000 sehari ya paling ya tempe goreng sama sambal gosrek sega anget. Gimana? Wena epol. Tapi begitu penghasilannya naik jadi 100.000, cukup dengan tempe goreng dan sambal gosrek? Enggak. Bu, anyep temen sih saben dina kowe enggane tempe goreng, gantilah ndok ceplok, sehari 100.000 masa tempe goreng, telur ceplok. Penghasilannya naik jadi 1 juta sehari, telur ceplok masih enak, hambar, sehingga mungkin ganti dengan yang lain. Si pemuda juga kayak gitu, dengan penghasilan yang dia terima, tidak cuma kemudian bisa beribadah terus menerus, tidak cuma bisa menyantuni fakir miskin, tapi dia juga mulai menikmati kehidupannya lebih mewah.
Saat dia mulai menikmati kehidupannya lebih mewah, apa yang terjadi? Jatah 2 dinar tidak lagi datang. Awalnya masih berprasangka baik, kayaknya ini kelupaan, besok juga dirapel gitu kan. Ternyata besok tidak dirapel, ternyata sudah tidak dapat bagian lagi. Akhirnya keesokan harinya dia kembali ambil kapaknya, ditajamkan, dia berangkat lagi hendak menebang pohon kesyirikan yang ada di kampungnya itu tadi. Berangkat dengan semangat, akhirnya begitu mendekat ke pohon kesyirikan itu tadi, sama dihadang lagi orang yang dulu yang badannya tinggi besar gagah perkasa. Pemuda, engkau mau kemana? Jawabannya sama, saya akan tebang pohon kesyirikan itu. Saya tidak mau Allah itu disekutukan, saya tidak mau saudara-saudara itu berbuat syirik. Orang itu pun jawab dengan jawaban sama, enggak bisa, kalau kamu mau menebang pohon itu langkai dulu mayat saya. Apa yang terjadi? 2 lagi. Kali ini nggak pakai lama, gimana? Si pemuda itu kalah, dengan mudahnya ditaklukkan oleh orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa. Akhirnya ketika kalah itu, orang yang badannya tinggi besar kemudian bilang, pemuda, kamu tahu nggak kenapa hari ini aku bisa mengalahkanmu dengan mudah? Dulu kamu itu ketika pertama kali ketemu saya, kamu itu bisa menaklukkan saya dengan mudah karena kamu menebang pohon itu tidak ada niatan kecuali mencari keridhaan Allah Ta'ala karena kecintaanmu kepada Allah. Tapi hari ini kenapa aku bisa dengan mudah mengalahkan kamu? Karena ternyata niat kamu menebang pohon ini bukan lagi karena lillahi ta'ala. Kamu kecewa 2 dinar yang aku janjikan sudah tidak aku kasih. Kamu datang ke sini itu adalah karena kecintaanmu kepada dunia itu tadi, maka dengan mudah aku bisa mengalahkannya. Itu yang kita maksud, orang itu gagal ketika kita itu ternyata tidak mampu meluruskan niat. Pekerjaan besar kita besok menjadi murabiah seperti itu. Kadang akan berhadapan dengan halangan di belakang, keluarga mungkin lagi menghadapi ini, bahkan kita itu mungkin lagi kekurangan itu dan seterusnya. Belum lagi halangan di depan kita, mungkin kita ternyata berhadapan dengan problem lingkungan, problem ini dan seterusnya. Kalau tidak lillahi ta'ala, kayaknya mudah bagi kita untuk surut. Apalagi ternyata umat belum mengapresiasi kita dengan apresiasi yang semestinya. Kalau tidak bersih niatnya itu hanya untuk mencari ridho Allah, kayaknya seperti pemuda tadi, kita itu gampang goyang karenanya. Maka kesuksesan dunia dalam artian itu istiqomah didapat dimulai dari niat yang ikhlas. Jadi murabiah seperti itu. Nah nanti kesuksesan akhirat juga seperti itu. Diterimanya amal juga adalah karena ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima amal yang kita perbuat kecuali lillahi ta'ala, kholisan lillah, murni hanya untuk mencari ridho Allah. Masih ingat ya, ada satu hadis dalam Sahih Muslim ini tentang 3 orang yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Orang pertama yang dipanggil itu adalah seorang syuhada. Begitu dipanggil di hadapan Allah, ditanya tentang nikmat-nikmat. Hai fulan, dulu aku sudah kasih kepadamu fisik yang kuat, jiwa pemberani, kamu gunakan untuk apa? Ya Rob, nikmat yang sudah kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berjuang di jalanmu sampai aku terbunuh. Dan faktanya memang orang itu mati terbunuh di jalan Allah. Tapi ketika dihisab, Allah itu kemudian membantahnya, menyangkalnya dengan kalimat kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang, kamu berperang tidak lain supaya kamu disebut sebagai seorang yang pemberani, supaya kamu disebut sebagai seorang pahlawan. Faqad qila, dan dulu di dunia kamu sudah mendapatkan julukan itu, sanjungan itu. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, summa amaru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Seret orang itu di atas mukanya, lemparkan ke neraka. Orang yang berjuang dan terbunuh di jalan Allah bukannya kemudian dapat surga, bahkan dilempar ke neraka. Orang yang kedua adalah orang yang Allah kasih kepadanya harta yang berlimpah. Dipanggil lagi besok pada hari kiamat, dulu aku kasih kamu di dunia itu harta yang berlimpah, kamu gunakan untuk apa? Ya Rob, tidak ada satu jalan pun yang mana engkau menghendaki agar aku infak sedekah, saya pasti infak dan sedekah untuk mencari ridhomu. Allah tahu tuh di balik infak sedekahnya ternyata ada mau lain. Maka Allah jawab, kadzabta, kamu dusta, kamu infak sedekah tidak lain supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dulu di dunia kamu sudah disanjung-sanjung.
Maka Allah perintahkan lagi kepada malaikat, summa umir fa amaru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Seret orang itu di atas mukanya, lemparkan ke neraka. Orang yang ketiga, dia adalah orang yang Allah kasih kecerdasan. Dia belajar dan mengajarkan ilmu agamanya kepada orang lain. Dia panggil di hadapan Allah, dulu aku kasih kamu kecerdasan, kamu gunakan untuk apa? Ya Rob, aku belajar dan aku mengajarkannya tidak lain untuk mencari ridhomu. Ternyata Allah tahu belajarnya supaya pinter, supaya disanjung, supaya disebut ustadz, supaya disebut kiai. Dia mengajarkannya supaya disanjung, supaya disebut sebagai seorang ulama, supaya disebut sebagai seorang murabbiyah, supaya disebut sebagai seorang da'iyah, supaya disebut sebagai seorang ustadzah. Maka Allah pun bantah, kadzabta, kamu dusta, kamu belajar, kamu mengajar tidak lain untuk mencari sanjungan manusia. Fa umiru fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Allah perintahkan, seret orang itu di atas mukanya, lemparkan ke neraka. Oh, ternyata ada orang yang gagal di akhiratnya adalah karena tidak murni amalnya untuk mencari ridho Allah. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah itu kemudian menambahkan tentang 3 orang tadi, syuhada, orang yang banyak harta, orang yang tadi belajar dan mengajarkan ilmunya itu tadi. Abu Hurairah menambahkan, Nabi itu bersabda, ulaika salasah awalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, 3 kelompok manusia itu adalah 3 makhluk pertama yang Allah nyalakan api neraka untuknya. Jadi api neraka itu pertama kali dinyalakan bukan untuk membakar pezina, pemabuk, tukang minum-minuman keras, penjudi, bukan. Bahkan untuk 3 kelompok manusia itu tadi, salah satunya adalah orang yang berilmu, belajar mengajarkan ilmunya, tapi tidak murni untuk mencari ridho Allah, nyari sanjungan, pujian dan seterusnya. Maka ini menjadi potensi yang penting nih sebelum kita itu belajar, sebelum kita itu mengajarkan ilmu kita. Ikhlas. Siap? Luruskan sejak hari ini, gitu. Yang keempat, sifat ideal murabbiyah itu apa? Sabar dan tawadu. Mampu menghadapi perbedaan karakter peserta tanpa mudah menghakimi. Ingat, nanti kalau jadi murabbiyah, tidak semua mutarobbiyah itu cerdas-cerdas. Betul? Ada yang sudah diajari makhorijul huruf alif saja, sudah berbulan-bulan belum bisa baca dengan benar. Rika kayanan wis bodoh banget, wis ora usah ngaji bae lah, karena lah bali bae lah gitu. Ini bukan murabbiyah, ini bukan murabbiyah. Sabar gitu kan, harus sabar gitu kan. Tidak semua orang cerdas. Kalau semua orang itu kayak Imam Syafi'i, Masya Allah, itu memang dari kecil itu sudah cerdasnya luar biasa gitu kan. Beliau itu mau belajar kepada Imam Malik, sedikit cerita ya, bahwa ternyata memang ada orang bawaannya itu cerdas gitu loh. Beliau 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sampai suatu saat beliau itu mau belajar kepada Imam Malik, karena Imam Malik itu gurunya. Dan Imam Syafi'i itu bukan termasuk di antara orang yang balung gede, turunan wong sugih, bukan, orang miskin. Sehingga ketika mau belajar kepada Imam Malik, beliau itu pinjam dulu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab hadis, kumpulan hadis yang nyusun itu Imam Malik gitu kan. Makanya untuk belajar kepada beliau harus punya kitab itu. Imam Syafi'i beli kitab, nggak punya duit. Maka akhirnya dia pinjam kitab itu, dicatat? Enggak, dia hafalin 7 hari. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, isinya tidak kurang dari 4.500 hadis. Sehingga menghadap Imam Malik, kamu bawa kitab enggak? Gitu kan. Enggak Syekh, tapi saya sudah hafal dari 1 sampai ke sekian ribu hadis Anda itu sudah hafal. Kemudian dibacakan satu persatu. Imam Malik itu kemudian gedek-gedek dengan senang banget itu, kemudian mengangkat Imam Syafi'i itu jadi muridnya. Nah nanti mutarobbiyah antum itu kayaknya yang nggak ada yang kayak Imam Syafi'i gitu loh ya. Jadi nanti jangan kemudian ngajar karpet langsung mudeng gitu dan seterusnya. Ini mungkin ada 3 diantaranya cukup cerdas, tapi yang 4 ya Allah ngelus dada terus, wis bola balik diwarai salah ngene maca, egin salah maning. Gimana?
sabar. Siap? Siap. Apa jangan-jangan jenengan yang harus bikin murabiah sabar? Ternyata bukan orang lain, kita sendiri gitu kan. Yang keduanya rendah hati gitu kan. Sabar tawadu. Apa tawadu? Bang atusan. Biru. Tawadu gitu kan. Sudah tahu warna duit gitu kan. Rendah hati. Dengar tuh keluh kesah. Jadi kalau mutarobi ada yang kemudian ngaluh, Ustadzah kecepatan Ustadzah, ya sudah diperlambat tuh tensi ngajarnya, jangan terlalu cepat. Karena kadang ya itu tadi ya, mutarobi itu ada yang begitu dibebanin. Jangan lupa ya, besok hafalan 3 ayat, minggu depan setor harus sudah hafal. Langsung pas hari hanya, Ustadzah mohon maaf anak saya lagi meriang Ustadzah gitu kan, izin nggak berangkat, meriang gitu kan. Padahal jangan telung ayat itu belum hafal. Ya sudah, jangan dengar keluh kesahnya, ya sudah, nggak apa-apa, belum hafal nggak apa-apa, yang penting tetap berangkat gitu dan seterusnya. Jaga keseimbangan antara tegas dalam aturan, lembut dalam pendekatan. Tegas, oh ini ada targetnya, sekian bulan harus sudah selesai, harus sudah sampai di sini. Iya, tegas, tapi juga harus lembut tuh, bisa memahami karakter mutarobiahnya. Ini yang keempat. Yang kelima, empati dan keterbukaan. Belum difoto. Ya, difoto dulu. Nanti paling pas mau baca, pas HP-nya ngedrop, nggak jadi baca lagi gitu kan. Yang kelima, empati dan keterbukaan. Ini juga penting karena tadi sekali lagi ya, murabiah itu tidak seperti mu'alimah. Kalau mu'alimah itu seperti mulang gitu kan. Ini murabiah enggak, harus peka tuh terhadap beban emosional, kebutuhan spiritual mutarobiahnya. Bahkan Anda bisa sebenarnya tahu belakang juga. Keren enggak? Jenengan ngaji gimana belakang? Lah ini malah hagurata yang 60 orang duwe beras. Nanti murabiahnya ya wis kayak nggak warung kilo kang nyong gitu kan. Kayak malah murabiahnya tombok kayak gitu ya gitu kan. Tapi maksudnya gitu loh, peka. Kenapa? Kadang tapi nanti mutarobiah juga harus peka ya. Ini kok ustadzah hari ini kok kajiannya judes banget ya gitu kan. Kadang kayak gitu gak? Ustadzahnya judes ada nggak? Adalah. Jangan-jangan di belakang habis perang dengan suaminya gitu kan. Kenapa perang? Oh ternyata mau masak, ternyata gasnya nggak ada gitu. Oh ini kayaknya harus peduli nih supaya murabiah kita itu kemudian ngajarnya juga semangat dan seterusnya. Saling seperti itu, karena nanti pembinaan itu karakternya ya kayak gitu. Saling lah ya, peka terhadap kondisi masing-masing ya. Menciptakan ruang aman untuk curhat. Anda bisa seperti itu sehingga nanti tidak cuma belajar Al-Quran, ternyata ngaji sekaligus curhat. Jadi ternyata nanti seorang murabiah itu siap tuh, harus jadi kuburan rahasia banyak orang. Nah itu penting, kalau jadi murabiah jangan jadi radio bodol gitu kan, dengar curhatan orang malah disiarkan kemana-mana. Makanya tadi jadi kuburan rahasia mutarobiah yang ada, didengerin kemudian curhat sehingga nanti enak. Oh belajar Quran tapi juga kemudian pulang rasanya plong, masalah rasanya adem, dapat solusi sih enggak, tapi sudah cerita kepada ustadzah saja rasanya hatinya gimana? Adem, setidaknya gitu. Mendorong dialog dua arah. Jadi bukan hanya kemudian ceramah aja sepihak, tapi juga ada dialog dan seterusnya. Silahkan nanti murabiah seperti itu. 6. Kreativitas dalam metode. Ini juga bisa menjadi PR nih ya. Gunakanlah multimedia sesekali untuk memperkaya pengalaman belajar. Merancang program mungkin outdoor, sekali-kali mungkin ngajinya di Sekong, sekali-kali mungkin tahsinnya itu di monumen Beca kayak gitu, atau sekali-kali ya di pinggir Alkomar Sungai Blimbing gitu dan seterusnya. Tapi kreatif merancang program supaya kemudian tidak cuma tertransfer tuh ulumul Qur'annya, tapi juga ada ikatan ukhuwah. Nah nanti sambil juga beradaptasi dengan teknologi, sekali-kali ini nggak usah pada berangkat ya, kita akan webinar aja gitu kan. Nanti kita ngajinya hari ini pakai Zoom gitu kan. Ini sing gaptek kan langsung bingung banget. Oh, anu kepriwe gitu. Anu umahat kan biasanya nu gaptek
gaptekan gitu. Gitu. Tapi penting itu supaya nanti kemudian ada hal-hal baru lah ya, kreatif di dalam metode, di dalam mengajarkannya. Mungkin pakai Zoom dan seterusnya. Gitu. Nah, 7, murabiah kayaknya butuh juga kemampuan komunikasi. Ya sesekali mungkin ikut Pak Rosi supaya kemudian belajar public speaking gitu, dan seterusnya juga penting. Menguasai teknik bertanya yang membuka wacana, mengeksplorasi pemikiran peserta, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, nggak usah dangke-dangke. Kalau kemudian ternyata binaan-binaan kita itu ternyata bukan yang generasi Z atau Alpha gitu kan, ya mungkin harus dengan bahasa yang mudah gitu kan, jangan pakai bahasa istilah yang susah-susah gitu kan. Disemangati, aktif dengar, active listening, ini murabiah gitulah, dengarkan keluhan-keluhan mereka, berikan masukan dan seterusnya. Terakhir, nah ini yang ke-8-nya ya, visi misi yang jelas. Visi misi yang jelas itu apa? Menetapkan tujuan jangka pendeknya. Oh ini seminggu lagi binaan harus sudah bisa ini gitu kan. Oh harus sudah bisa baca, atau target hafalan, mungkin target hafalannya harus sudah sampai ini dan seterusnya. Evaluasi capaian secara berkala. Loh ini 3 bulan kok masih gini-gini aja, ada yang salah di mana nih? Saya metodenya salah atau memang kayaknya penerimaan kurang kondusif? Apakah ini butuh dipecah kelasnya? Apakah butuh mungkin disiasati begini begitu? Silahkan evaluasi capaian secara berkala, dan kemudian buat wujudkan roadmap tarbiyah yang terintegrasi, sistematis, terukur, dan nanti butuh ada semacam kurikulum lah, sehingga kemudian sekalipun ngaji Quran tetap jelas tolok ukurnya, tidak asal yang penting mangkat ngaji dan seterusnya, enggak, kita punya tolok ukur yang jelas. Nah dari sini kira-kira siap jadi murabiah Al-Quran? Oh meneng wae, siap jadi murabiah Al-Quran? Emang pantas? Emang pantas? Sudah kita jawab, ayo kita memantaskan diri kan dengan tadi kita menyesuaikan karakter idealnya seperti apa, kita berusaha. Kalau nyari pantas atau nggak pantas, nggak ada tuh orang yang dari lahir langsung pantas jadi murabiah Al-Quran, kan nggak ada. Proses, nah proses inilah yang ayo kita lalui bersama. Mungkin ini ada kelas-kelas baru, ada yang sudah selesai. Ya yang sudah selesai ini berarti siap-siap nih untuk kemudian membuka majelis baru lagi, sehingga kemudian gantian dari mutarobi menjadi murabi, dari mutarobiah menjadi murabiah dan seterusnya, sehingga nanti kader-kader pembelajar Al-Quran itu akan senantiasa ada, sehingga kemudian nanti jariah kita itu akan mengalir dengan sedemikian panjangnya, sedemikian masifnya, sehingga besok-besok betul-betul kita akan menjadi orang yang mulia dengan Al-Quran itu. Ini saja dari kami, semoga nyemangatin lah ya yang sedikit ini, dan semoga memberikan kemanfaatan.